Pak Jul, mungkin bisa kita rangkum Pak sepanjang 6 hari upaya pencarian yang sudah dilakukan oleh Basarnas Medan. Ya, pertama memang awal kita mendapat informasi ada kecelakaan mobil ya, yang yang jatuh di TKP-nya itu ada di Papua Barat ya posisinya. Langsung kita mendapat info itu, langsung kita menyiapkan anggota untuk berangkat ke lokasi tersebut. Sampainya kita di Pak ini sekitar jam 2 pagi. Jam 2 pagi langsung besok pada pukul 7 langsung bergerak ke TKP untuk memastikan tempat kejadian mobil yang jatuh tersebut. Jadi kita menggunakan sistem yang namanya lowering dan lifting. Jadi penurunan menggunakan tali. Jadi di situ anggota kita turun, tim kita ternyata dapat beberapa temuan-temuan seperti pecahan kaca mobil ya. Tetapi kita sudah berusaha semaksimal mungkin mencari bangkai, kalau kita bilang mobil itu tidak nampak sama sekali. Kita turun itu perkirakan tinggi atau kedalaman daripada jurang tersebut itu cukup dalam sampai 30 maupun 40 meter. Itu kita gunakan tali 50 meter. Ya. Setelah itu kita periksa tidak ada tanda-tanda yang lain lagi. Terus kita naik, kita pindah lagi jarak 500 meter. Sampai turun lagi seperti itu juga tidak ada tanda-tanda mobil tersebut. Sampai 3 titik kita turun. Yang kita curigai ke bawah terus dengan jarak 500 meter. Menggunakan juga dari punya Sabara, alatnya itu ada fiber scope itu ya kan, dengan kamera. Secara apa memang tidak dapat juga ditemukan mobil tersebut. Itu kita dengar info juga ada yang hari pertama tuh sore itu kita dengar memang kita masih kerja di atas ada korban yang satu hanyut pada saat itu. Nah, jadi korban ditemukan satu dan kita langsung menuju ke TKP ya untuk pindah lokasi untuk pencarian. Nah, karena berdasarkan info-info dari rekan-rekan di daerah wisata itu ya, kebanyakan korban itu pasti di air terjun itu dapatnya seperti itu. Di hari kedua kita mencari bersama-sama dengan tim Arum Jeram yang ada di sini, ya, dan BPBD juga di sini, dan Polres maupun yang lain-lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu ya. Nah, jadi kita membuat rencana pencarian. Kita bagi kemarin 3 seru. Yang pertama seru 1 nanti mengarungi dari atas dan juga standby untuk menunggu melihat-lihat kalau ada korban lagi. Nah, seru kedua ada yang rapping tetap di atas. Nah, seru ketiga kita scouting. Jadi melihat itu dengan berjalan kaki di pinggir sungai. Itu namanya scouting darat. Nah, itulah yang kita lakukan selama beberapa hari. Malamnya kita tetap setelah habis operasi kita tetap evaluasi bersama-sama untuk merencanakan sekalian membicarakan kendala-kendala apa yang ada di medan pencarian di air itu. Banyak kendala. Memang kita kendalanya medan yang sangat terjal. Apalagi yang namanya di air terjun Sekedabu ya. Iya, Sekedabuan itu kalau menurunkan perahu yang kita kendalanya. Ya,
akses untuknya sangat terjal dan licin, apalagi musim hujan kan. Di situ aja yang pertama kendalanya. Tapi itu pun nggak menjadi suatu halangan buat kita untuk tetap eksis mencari, tetap semangat. Ya, hari ketiga itu, di hari kedua ketemu korbannya, tidak ya? Di hari ketiga, ya maaf, di hari ketiga kita ketemu korban itu 2, ya, ketemu korban 2, satu jenis kelaminnya laki-laki, yang kedua perempuan. Jadi yang pertama telah terevakuasi sampai kita bawa dengan perahu rafting rekan-rekan kita yang ada di Setelang, ya. Yang kedua pada jam 12 itu korban yang satu wanita itu sudah nampak, cuman belum bisa kita evakuasi karena medan yang sangat sulit di air terjun, karena air terjun itu sangat berbahaya ya di desa itu. Jadi kita sifatnya menunggu dulu. Nah, itu setelah itu alhamdulillah pada pukul 5 terevakuasi sama kita. Ya. Terus kita bawa sampai di tempat wisata itu hampir jam 7 ya, karena dari sana berangkatnya mungkin jam 5, dievakuasi agak mungkin lama, jadi perjalanan lagi ya membutuhkan waktu. Jadi jam 7 alhamdulillah tidak terjadi apa-apa, aman, terkendali. Di situ kita bawa ke rumah sakit Subuh Salam. Di sana diidentifikasi lah dengan ahli dokter ya, kita bilang dokter yang ahli dalam bidang itu, forensik. Ya. Hari keempat kita pencarian seperti biasa 3 seru tetap seperti itu juga, tapi tidak ada scouting darat, cuman diganti dengan tetap kita mengganti dengan mendayung, menggunakan pengarungan perahu rafting. Ya. Ada 2 perahu rafting dari Saka ya, Saka rafting dan kantor SAR Medan sendiri, ditambah dengan LCR dari Banda Aceh. Jadi kita bagi, ya kita bagi itu di hari itu. Jadi penyisiran, kita selalu penyisiran, tetapi hasilnya ya kita cari mulai pagi sampai sore masih nihil pada saat itu. Di hari ke-5 itu tetap kita buat seperti itu, 3 seru juga, tetap sama dengan rekan-rekan yang ada di wisata melakukan penyisiran. Tapi pagi itu kita dapat info dari warga, ya, dari warga bahwasannya ditemukan 1 korban lagi di hari Kamis itu kalau nggak salah ya. Di hari ke-5 ditemukan 1 orang yang berjenis kelamin perempuan. Nah, jadi pada pukul jam 9 kita evakuasi dan sampai di TKP sekitar jam 12-an kalau nggak salah, ya. Terus dibawa langsung ke rumah sakit. Hari ke-6 juga sama, kita penyisiran sampai sekarang, sampai sore seperti biasa kita penyisiran 3 seru juga, tetap yang dari air terjun ke wisata, yang dari wisata ke batas titik jembatan Lekombi ya. Nah, jadi jembatan Lekombi menggunakan LCR sejauh 30 km penyisiran. Nah, tetapi sampai sore juga kita tidak membuahkan hasil. Nah, jadi kita punya 1 hari lagi kesempatan yang insya Allah kalau pencarian besok mudah-mudahan korban dapat diketemukan. Ini medannya kan ada jurang, ada sungai juga. Berarti ada tim vertical rescue, kemudian tim susur sungai.
Siapa-siapa aja sebenarnya yang dilibatkan dalam upaya penyelamatan kali ini, Bang, di bawah Basarnas ini? Kita ada berapa tim dari Medan, itu dari Poldasu, dari Brimob ya 10 orang, dari Sabara Poldasu itu 5 orang, dari PT Rescue itu 7 orang. Jadi kita dari Aceh 4 di BKU-kan, dari kantor SAR Medan sendiri itu ada 10 orang. Jadi kita berjumlah 36 orang. 36. Nah, ditambah di hari ke-3 itu datang teman kita juga dari MTA dan JSI. Ya. Ya, ditambah juga rekan-rekan yang ada di Saka rafting ya, di wisata. Orang lokal, Bang. Ya, orang lokal. Kemudian, Bang, ini ketika sepanjang 6 hari cuaca kan berubah-berubah, Bang. Itu risiko sendiri untuk tim penyelamat gimana sebenarnya potensi risikonya, Bang? Ya, kalau ya, kita lihat kan ini musim hujan, jadi saya menginstruksikan kepada rekan-rekan semua, baik tim dari seluruh yang unsur yang terlibat pada pencarian itu, agar berhati-hati memperhatikan cuaca. Apabila terjadi hujan, itu rekan-rekan di sana sudah tahu, sudah instruksikan agar naik, tidak di air. Dan juga pengarungan itu kalau dia sudah hujan lebat di hulu, maka kita cut, kita berhenti dulu. Setelah itu baru kita lanjutkan kalau itu bisa kalau kondisi air tidak naik. Gitu. Berikutnya, Bang, ini soal musibah serupa itu kan sering terjadi, Bang. Ya. Mungkin ada tips atau apa namanya itu, kalau misalnya ada kejadian yang serupa, kira-kira masyarakat apa yang bisa masyarakat lakukan di awal-awal ketika mengalami kejadian? Misalnya ada masyarakat yang ketemu korban atau korbannya mungkin masih hidup, kira-kira dari Basarnas sendiri apa yang bisa masyarakat lakukan ketika di awal-awal kejadian begitu? Ya, masyarakat bisa menghubungi kita atau pemerintah setempat yang lebih dekat. Kalau kita kan mungkin jauh. Ya, tapi bisa kita hubungi yang pemerintah yang terkait dengan itulah. Ya. Misalnya ya kepolisian, ya, contohnya BPBD, ataupun potensi yang ada di sekitar lokasi. Itu. Terakhir, Bang, mungkin Abang punya catatan yang mau disampaikan kepada seluruh masyarakat yang berada di lokasi-lokasi rawan musibah atau bencana. Silakan, Bang. Ya, saran saya kita harus lebih berhati-hati ya, waspada, apalagi daerah sekitar tempat ini banyak jurang dan air yang cukup harusnya deras. Nah, jadi harus memperhatikanlah hal-hal yang seperti itu. Nama dan jabatan, Bang? Nama saya Julindra, saya Kasih Op kantor SAR Medan. Terima kasih, Bang, untuk waktunya.